Selamat bergabung dalam wisuda program Certified Human Capital Professional, Batch 1 UPDL Padang dan Batch 2 UPDL Tuntungan pada hari ini, Kamis 16 Maret 2023. Dan selamat datang kepada perwakilan dari UPDL Padang dan juga UPDL Tuntungan yang telah hadir pada hari ini, dan tentunya yang kami banggakan seluruh peserta program Certified Human Capital Professional kerjasama dari PLN Corporate University dan Pungki Purnadi Academy. Saya Rosalin dari Pungki Purnadi Associates, mewakili seluruh tim Pungki Purnadi Academy, mengucapkan terima kasih untuk kerjasama yang luar biasa, dan tentunya yang kami hormati sudah hadir di sini Bapak Pungki Purnadi selaku founder Pungki Purnadi Associates dan Pungki Purnadi Consultant yang selama ini sudah membimbing dan memastikan bahwa Bapak Ibu sudah mendapatkan semua ilmu dan juga pembekalan yang akan menambah kemampuan Bapak Ibu dalam melanjutkan karir dan pelayanan di PLN. Dan sebelum kita mulai wisuda hari ini, marilah kita awali dengan doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa kami persilahkan. Amin. Bapak Ibu yang kami banggakan, perkenankan saya membacakan agenda wisuda pada hari ini. Pertama, kita akan membuka dengan mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kemudian dilanjutkan dengan laporan pelaksanaan program Certified Human Capital Professional, dan juga kita akan mengikuti sambutan perwakilan dari UPDL Padang dan atau UPDL Tuntungan. Dan kemudian kita akan mendengarkan kesan dan pesan dari perwakilan peserta, baik dari UPDL Padang maupun juga UPDL Tuntungan. Dan kita kemudian akan melanjutkan dengan sepatah dua patah kata dari founder Pungki Purnadi Academy. Dan tentunya agenda utama kita pada hari ini, pelaksanaan wisuda program Certified Human Capital Professional, Batch 1 dan Batch 2. Dan wisuda hari ini akan ditutup dengan mendengarkan lagu nasional Padamu Negeri. Baik, Bapak dan Ibu yang kami banggakan, marilah kita awali wisuda pada hari ini dengan mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kami persilahkan kepada seluruh hadirin untuk duduk dengan sikap sempurna. Terima kasih. Dan selanjutnya, Bapak Ibu yang kami banggakan, kita akan mengikuti laporan program Certified Human Capital Professional
yang akan disampaikan oleh Direktur Pungki Purnadi Academy. Kami persilahkan Bapak Zevanya Widyasmoro. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Berikut terima kasih Pak Matozi. Berikut akan saya sampaikan laporan kegiatan pembelajaran di program Certified Human Capital Professional yang memiliki 5 blok utama, blok Organization Development, People Development, Remuneration Management, Talent Management, dan Industrial Relation. Sebagai tambahan informasi, kami, Pungki Purnadi Academy, telah berhasil menyelenggarakan 2 program sebelumnya, yaitu Certified Industrial Relation Professional dan juga Certified Human Resources Business Partner, juga bersama dengan PLN Corporate University. Namun pada hari ini, saya akan menyampaikan laporan dari kegiatan program Certified Human Capital Professional. Pada program ini terdiri dari 30 modul yang para peserta dan para pemateri sudah berhasil menyelenggarakan total 60 jam lebih jam pembelajaran dengan total 47 peserta dan juga 5 ujian, 1 ujian di setiap blok utama, dan sudah menyelesaikan ada 8 makalah yang diselesaikan secara grup dengan total pemateri sebanyak 8 juga. Total pertanyaan dalam kelas, baik itu langsung live atau melalui chat, ada 238 pertanyaan secara aktif. Berikut saya akan juga sampaikan profil dari pemateri yang berhasil membimbing para peserta selama program Certified Human Capital Professional. Yang pertama, Bapak Insinyur Pungki Purnadi, MHRM, seorang Business and Human Capital Consultant, dan Pak Onesimus Lebang sebagai expert di bidang remuneration dan total rewards. Selanjutnya, ada Bu Amelia Fitri, yang merupakan seorang human capital enthusiast dan clinical psychology. Dan ada Pak Martoyo, sebagai supply chain director. Beliau adalah seorang expert di bidang finance. Pemateri selanjutnya ada Ibu Sylvia Rianawati, sebagai seorang expert di bidang remuneration dan salary survey. Pemateri selanjutnya adalah Pak Nyoman Sugiharta. Beliau adalah Direktur Human Capital dan juga Marketing, seorang yang expert di bidang hubungan industrial. Selanjutnya ada Pak Dudi Arisandi. Beliau juga expert di bidang digital. Ya, beliau juga expert di bidang data analitik. Dan selanjutnya saya sendiri yang merupakan ekspertis saya adalah di bidang hubungan industrial. Dari setiap tes, sebagian besar para peserta lulus dengan nilai yang memuaskan, nilai B, dan tidak ada, kita bersyukur ya tidak ada yang tidak lulus atau tidak ada yang mendapatkan D. Berikut adalah demografi. Untuk post-test di setiap blok, memang didominasi dari nilainya didominasi oleh nilai yang sangat memuaskan dan yang memuaskan. Dan sebagai tugas akhir dari para peserta, sudah ada 8 judul makalah yang harapan kami bisa ditindaklanjuti menjadi program perbaikan di perusahaan listrik negara. Yang ke-8-8-nya ini judulnya menarik dan memang relate dengan apa yang dikerjakan oleh para peserta sesuai dengan area kerjanya masing-masing. Dari 8 grup ini memang grup pertama dan yang kedua memiliki nilai tertinggi dengan total nilai 95 pada setiap grup. Dan memuaskan ya. Jadi dari grup 1 dan grup 2 dari sisi penulisan makalah, dari sisi presentasi memang cukup atau sangat memuaskan. Rata-rata partisipan
kehadiran adalah 96,4%, dan dengan fitur video playback yang kami berikan kepada para peserta, totalnya 390 kali diputar, yang didominasi pada blok organization development, karena memang modulnya ada 9 modul di situ, dan disusul dengan people development, selanjutnya remuneration, talent management, dan terakhir adalah di blok industrial relation. Demikian laporan yang saya bisa sampaikan kepada perwakilan dari UPDL, Padang dan UPDL Tuntungan, dan kepada para peserta. Baik, Saya serahkan kembali kepada Ibu. Terima kasih. ya, terima kasih Bapak Sevanya Widyasmoro, yang pastinya selama ini juga sudah sering berinteraksi dengan Bapak Ibu sekalian. Dan kami ucapkan selamat datang bagi yang baru saja bergabung. Kita saat ini masih mengikuti rangkaian acara wisuda program Certified Human Capital Professional kerjasama dari PLN Corporate University dan Pungki Purnadi Academy. Selanjutnya kami persilahkan kepada perwakilan dari UPDL Tuntungan yang akan memberikan sepatah dua patah kata kepada Bapak Ahmad Fauzi Hamdani Rahmat dari PT PLN Persero UPDL Tuntungan. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Rosalin sebagai MC, dan saya juga ucapkan terima kasih ya mewakili manajemen PLN Corporate University sebagai unit induk kami. Terus juga mungkin nanti ada, kalau misalnya ada dari Bang Sunandar ya selaku manajer PLN UPDL Padangnya. Ya, terima kasih kepada tim Pungki Purnadi Academy ya, Pak Pungkinya sendiri, terima kasih sebagai founder. Selanjutnya juga tadi ada tim instrukturnya ya, ada yang tadi Bang Sevanya ya, terima kasih. Lalu Pak Onesimus, Kak Amelia, Pak Martoyo, Bu Sylvia, Pak Nyoman, Pak Dudi juga ya. Nah, dari hasil yang tadi dipaparkan, alhamdulillah memuaskan ya. Saya senang. Kemudian juga tadi ada 2 grup ya yang nilainya tinggi ya, mengangkat digitalisasi pengelolaan diklat dan sertifikasi eksternal pegawai di lingkungan unit HTD area 8. Serta optimalisasi fokus tenaga kerja melalui identifikasi, pengukuran, dan analisis gap kompetensi pegawai terhadap pencapaian level maturity ya dari HCR. Itu serta juga ya yang dari grup 3 sampai grup 8 memang sebaiknya diimplementasikan ya di area atau unit yang memang menjadi lingkup dari teman-teman yang mengikuti rangkaian pembelajaran serta sertifikasi dari CHCP ini ya. Jadi tidak berhenti di sini, ini adalah langkah menengah lah ya. Karena kalau langkah awalnya kan teman-teman juga sudah ada pengalaman yang berbeda-beda tentunya dari para peserta. Nah, terus apalagi dengan implementasi human experience management system ya, yang memang diklat dan sertifikasi itu menjadi poin penting ya, poin yang masuk dalam success factor. Nah, jadi cuma kalau yang tadi dia digarap itu kan eksternal ya, sertifikasi eksternal seperti yang dilakukan oleh Pak Pungki CS nih. Nah, juga
untuk menjadi trigger ya buat kami di PLN Corporate University untuk bisa menyelenggarakan dengan baik juga, baik itu sendiri ataupun berkolaborasi dengan partner-partner yang tentunya TOP ya, seperti halnya dari Pungki Purnadi Associate ini. Itu ya yang tentunya perlu juga nih dari para peserta untuk bisa berperan ya, agar dengan yang tadi tuh kan laporannya adalah attendance juga melebihi 94% ya, kemudian juga video playback-nya. Nah, semoga tertular nih kepada para peserta pembelajaran di luar ini ya. Dan semoga juga kerjasama bersama dengan Pungki Purnadi ini bisa terus meningkat ya kualitasnya. Jangan hanya puas sampai di sini, nanti kita cari formulasi yang lebih menantang lagi yang bisa menjawab kebutuhan masa depan ya dari PLN Group khususnya. Baik, saya juga ucapkan terima kasih kepada ini ya teman-teman panitia ya dari UPDL PDL, baik khususnya yang di 2 tahap ini yaitu Tuntungan dan Padang. Padang saya juga alumni nih, sebelum ke Medan Padang juga, jadi tahu termasuk dari bagian PBJ-nya ya yang melaksanakan pengadaan kontrak. Dan tentunya peran serta dari kantor induk kami ya, dari PLN Pusdiklat serta dari HTD tentunya ya, yang telah merumuskan bersama ya tentang kebutuhan pembelajaran dan sertifikasi, serta juga dalam menugaskan sehingga para pegawainya itu bisa mengikuti dengan fokus, dengan benar ya. Kalaupun misalnya masih ada yang kurang-kurang, nanti di pembelajaran berikutnya apapun itu kita tingkatkan lagi ya, karena memang hal ini penting banget ya bagi perusahaan agar kita bisa memaintain human talent kita ya dengan semangat dan warna human experience yang luar biasa. Ya, sebagai alumni HR juga saya ucapkan selamat untuk semuanya dan semoga barokah ya untuk proses perjalanan dari menjadi better human experience profesional ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh memberikan tepuk tangan dengan emotikonnya, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Fauzi Hamdani Rahmat. Dan seperti yang tadi sudah disapa oleh Bapak Ahmad, apakah Pak Sunandar sudah ada dalam Zoom hari ini? Pak Sunandar dari UPDL Padang. Bila sudah ada, kami berikan beberapa menit untuk Bapak bisa menyapa seluruh peserta. Baik, sepertinya belum bergabung ya Pak Sunandar. Kalau begitu kita akan lanjutkan dengan mendengarkan beberapa testimoni dari perwakilan peserta Certified Human Capital Professional Program yang selama ini sudah kita ikuti sejak Desember 2022 sampai dengan Februari 2023. Kami akan mempersilahkan untuk rekan-rekan dari UPDL Tuntungan, Bapak Muhammad Rijal, apakah sudah ada di sini? Baik, silahkan Pak Muhammad, waktu dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Rosalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rijal, saat ini sebagai manajer subbidang penyelesaian permasalahan hubungan industrial
Divisi ASC PT PLN Persero Kantor Pusat. Mungkin selama 12 tahun berkarir di PLN, saya dulunya bekerja di bidang hukum, dan baru 2 tahun terakhir ini saya masuk di bidang human capital. Sebagai orang yang baru di human capital, dengan adanya program CHCP ini, saya mendapatkan banyak pengetahuan baru yang saya butuhkan terkait pengelolaan human capital. Mulai dari organization development, kemudian ada people development, ada remuneration management, talent management, serta di bidang pekerjaan saya saat ini adalah industrial relation. Sehingga pada kesempatan saat ini saya mengucapkan terima kasih Pak Pungki Purnadi beserta tim dari Pungki Purnadi Academy, pengajar dan pengelola yang telah memfasilitasi dan memberikan ilmunya yang sangat berharga ya pada kami semua peserta program CHCP batch 1 dan 2 ini. Materi-materi dalam program CHCP kami rasa sangat aktual dan detail yang diberikan oleh pengajar yang berpengalaman di bidangnya, sehingga kami sebagai peserta dapat gambaran konsep dan sekaligus penerapannya. Kemudian mungkin materi yang berkesan bagi saya khususnya yaitu terkait dengan bagaimana mendesain struktur organisasi berbasis SWOT. Jadi kita bisa tahu bagaimana menganalisa struktur organisasi berbasis SWOT ini, dimulai dari identifikasi company strength, kemudian weakness, opportunity, sampai threat. Ya. Kemudian kita bisa membuat SWOT matrix dan membuat strategi inisiatif dari mengkalikan tadi S kali O, S kali T, dan seterusnya, sampai mengidentifikasi KRA dan KPI, dan nanti teridentifikasi kebutuhan fungsi organisasi yang dibutuhkan. Dan materi terkait industrial relation juga sangat aktual dan menggambarkan best practice perusahaan-perusahaan di luar PLN yang saya rasa ini bisa menjadi referensi dan acuan di bidang pekerjaan saya saat ini. Kemudian mungkin terkait dengan kendala ya, karena ini sifatnya online, kadang harus paralel dengan pekerjaan sehari-hari, harus double zoom, bahkan kadang rapat di offline di luar tempat kedudukan, sehingga mungkin tidak dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Gitu. Mungkin harapannya karena materi dalam program CHCP ini sangat penting ya, sangat dibutuhkan bagi pengelola human capital. Mungkin alangkah baiknya program ini dapat dilaksanakan secara offline ya. Jadi kita bisa fokus, kita bisa menyimak dan diskusi secara langsung dengan instruktur yang mengajar materi tersebut. Mungkin demikian ya dari saya. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi pada penyelenggara Pungki Purnadi Academy, kemudian UPDL Padang, UPDL Tuntungan atas fasilitasinya. Kami ucapkan terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak, luar biasa testimoninya. Tapi ada satu lagi yang ingin kami beri kesempatan untuk memberikan testimoni. Kalau tadi sudah bapak-bapak, kali ini saya ingin mengundang Ibu Asrita Aritonga. Beliau adalah Assistant Officer Pelayanan untuk HC Medan, Human Capital Medan. Halo Ibu, selamat pagi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, tim Pungki Purnadi Academy, tim UPDL Tuntungan, dan rekan-rekan teman sertifikasi sekalian. Saya Asrita dari PLN YNHC Medan akan memberikan kesan dan pesan saya selama diklat sertifikasi CHCP di Pungki Purnadi Academy. Saya sangat senang dan berterima kasih dapat mengikuti diklat sertifikasi CHCP ini karena saya mendapatkan banyak hal dalam selama melaksanakan sertifikasi ini, diantaranya ilmu, materi, dan pengalaman yang saya dapatkan. Begitu juga para instruktur yang sangat profesional dan sangat berpengalaman dan sudah banyak pengalaman berpuluh tahun di bidang masing-masing. Materi-materi yang disampaikan juga sangat menarik. Hampir semua materi sangat berkesan pada saya. Tapi ada beberapa materi yang mungkin lebih berkesan, yaitu diantaranya organization development, people development, dan industrial relationship.
Nah, adapun instruktur yang berkesan yaitu ada Pak Pungki Purnadi, Pak Ones Sabang, dan Pak Numan. Instruktur yang lain juga berkesan, tapi mungkin 3 instruktur ini mungkin penyampaiannya mungkin lebih menarik atau interaktif ya gitu. Selain itu saya mendapatkan banyak kenalan dari rekan PLNers dari seluruh Indonesia yang dari berbagai latar belakang bidangnya masing-masing gitu. Adapun kendala yang saya hadapi dalam melaksanakan diklat sertifikasi ini mungkin sama dengan Pak Rizal tadi ya, karena kita paralel dengan pekerjaan kita sehari-hari, di mana saya adalah sebagai frontliner di pelayanan human capital yang melayani pegawai dan pensiunan yang datang juga langsung ke kantor, sehingga kadang untuk materi pas saat Zoom kita kepotong gitu, tidak maksimal untuk pembelajarannya, dikarenakan kita harus melayani pensiunan dan pegawai yang datang langsung ke kita gitu. Tetapi kendala ini dapat teratasi dengan adanya video playback yang di-share dan direkam dari tim Pungki Purnadi Academy dan di-share di WA Group. Jadi setelah jam kerja atau jam istirahat kita masih bisa memutar video playback tersebut. Jadi walaupun kita sambil kerja tapi dengan adanya video playback kita bisa tetap mengikuti diklat dengan baik. Harapannya semoga ilmu yang didapat dari diklat sertifikasi ini dapat kami terapkan dalam pekerjaan kami sehari-hari dan Pungki Purnadi Academy semakin sukses. Sekian kesan dan pengalaman dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bu Asrita. Boleh ini seluruh tim dari UPDL Tuntungan. Di mana aplausnya? Luar biasa ya, saya selalu salut loh dengan working students. Karena waktunya harus dibagi, seperti yang tadi disampaikan ya, sampai 2 laptop, 3 screen, bareng meeting. Oke, kita masih ingin mendengarkan juga testimoni perwakilan dari rekan-rekan UPDL Padang. Nah, apakah Bapak Bagus Satrio sudah hadir di sini? Pak Bagus adalah seorang divisi manajemen digital. Waktu kami persilahkan. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Pak Pungki Purnadi, yang kami hormati seluruh manajemen dari PPA ya, dan manajemen UPDL Tuntungan juga UPDL Padang. Baik, perkenalkan saya Bagus Satrio Diarjo ya, dari Divisi Manajemen Digital, saat ini menjabat sebagai Officer Digitalisasi Beyond KPH dan Proses Bisnis Internal. Jadi sebelumnya saya baru mutasi Bapak Ibu ya ke PLN Pusat, sebelumnya di Human Talent Development di area 9. Jadi saya sebelumnya dari Makassar gitu. Di sini banyak sekali teman-teman saya dari HTD ya. Di sini kita bertemu teman-teman pengelola human capital mulai dari HSC, HST, HTD, mulai dari Sabang sampai Merauke dipertemukan di program Certified Human Capital Professional ini. Baik Bapak Ibu, dari Certified Human Capital Professional ini kami belajar banyak sekali ya, mulai dari 5 blok yang disampaikan oleh tim PPA itu, Organizations Management, People Development Management, Remuneration Management, Talent Management, People Development, sampai Industrial Relations gitu. Jadi banyak sekali blok sebelumnya yang saya belum mengetahui ya, karena kalau kami ngomongin masalah talent development atau di HTD area, kita lebih fokus ke people development atau talent management. Yang notabene itu kita ngelola pegawai, pengelolaan karir pegawai yang udah jadi Bapak Ibu ya. Di sini kita belajar mulai dari awal gitu ya. Mulai dari konsep pembuatan organisasi, analisanya, SWOT-nya itu diajarin, sampai making job grading itu diajarin juga dari PPA ini. Banyak sekali yang sebelumnya saya belum mengetahui, itu yang sebelumnya kalau kita ngomongin masalah organizations management, itu cuma teman-teman di HST aja Bapak Ibu ya. Itu pun di HST cuma di divisi tertentu yang mengetahui. Di sini kita belajar, karena kalau kita ngomongin masalah, contoh nih, orang tanya saya di HR misalnya, di SDM gitu. Orang nggak mau tahu, kamu di bagian human capital, bagian HST kah, HTD kah, HSC kah. Mereka mereka nggak mau tahu gitu ya. Nah di sini kita belajar semuanya keseluruhan whole dari human capital sendiri gitu. Industrial relations kita belajar banyak. People development, remunerations, yang mana ini sesuatu hal yang sangat baru dari saya ya, remunerasi. Saya nggak tahu sama sekali remunerasi karena kemarin cuma ngurusin orang doang gitu. Jadi sekarang kalau ditanya orang berapa contoh misalnya kalau orang di PHK, ternyata saya juga baru tahu itu ada beberapa hitungan Bapak Ibu ya terkait pemberian kompensasinya gitu ya, orang yang resign, detail sekali kemarin dijelaskan oleh teman-teman dari PPA ini. Jadi instrukturnya sangat profesional. Kemarin kalau kami lihat
dari PPE sendiri menghadirkan beberapa expertise yang memang expert di bidangnya gitu ya, di blok-blok tertentu gitu. Ngomong industry relations gitu ya. Kemarin kita banyak sharing juga dari beberapa teman-teman dari HTD area 1 sampai 10 kita sharing, discuss apa aja sih lesson learn yang kita bisa dapat gitu. Jadi kemarin dari proses CHCP ini kita bisa sharing apa sih masalah yang terjadi di suatu unit kalau kita ngomong masalah international relation misalnya ya. Jadi dari situ kita bisa buat jadi benchmark Bapak Ibu ya dari teman-teman semuanya gimana kita meng-approach suatu masalah terkait industrial relation misalnya gitu ya. Nah, di sini kita bisa dapatkah kita mengimplementasikan tersebut di unit kita dengan culture yang berbeda misalnya. Jadi dari banyak case yang kita dapat di situ, karena kalau kita ngomong masalah CHCP ini kemarin sangat berkesan sekali Bapak Ibu, karena kalau saya lihat modulnya selain dari modulnya yang sudah bagus, dari pematerinya mereka berusaha untuk menyampaikan materi tersebut dengan realita atau experience yang terjadi sebelumnya. Jadi memang benar langsung di approach atau di engage sama case yang benar-benar terjadi gitu. Jadi memang menurut kami itu bisa langsung dikontekstualkan sama materi dan juga apa aja yang terjadi dalam pengelolaan human capital gitu. Jadi yang jelas Bapak Ibu ini contoh case-nya simple ya dengan CHCP ini. Kalau kita di PLN sendiri ya orang tanya kita jadi PLN gitu, mereka nggak pandang bulu tuh. Kamu di SDM kah, kamu di bagian pelayanan, mereka kalau ditanya kamu kerja di PLN gitu ya, berapa biaya pasang baru? Nah ini kita harus tahu gitu Bapak Ibu. Sama case-nya sama ini gitu. Kalau ngomongin masalah orang taunya kamu di SDM gitu, mereka don't care kamu di bagian HSC kah, bagian HTT atau bagian HST gitu. Nah di CHCP ini sangat komplit Bapak Ibu. Kita belajar semua dari proses awal rekrutmen sampai industrial relation gitu kita belajar di sini. Remunerasi kita diajarin, bagian strategi kita diajarin. Jadi menurut kami ini suatu program yang sangat komplit ya, terutama buat teman-teman yang di bidang human capital ya, ngelola human capital itu sangat diperlukan CHCP ini Bapak Ibu gitu. Nah, kendalanya sama Bapak Ibu apa yang disampaikan oleh Bu Asritan dan juga Mas Rijal tadi ya. Jadi saran saja Bapak Ibu kalau kita ngomong masalah sertifikasi atau learning kalau bisa saat ini bisa offline gitu ya, karena kalau kita pandemi udah mulai hilang ini, udah jadi endemi gitu ya. Jadi bisalah diadain next batch itu buat teman-teman selanjutnya biar concernnya nggak dibagi dua ya. Sama ini karena kita jalan dua kaki ya. Kanan kita belajar masalah Certified Human Capital Professional, tapi di sisi lain kita juga belajar masalah maaf Bapak Ibu, kita belajar kita juga kerja gitu ya. Jadi dua jalan kanan kiri gitu. Jadi saran untuk teman-teman UPDL kalau bisa di-adjust lagi, teman-teman batch selanjutnya bisa dibikin offline gitu. Karena kita lebih concern, karena materinya sangat penting Bapak Ibu. Dan bagus ya. Saya saja sekarang udah pindah divisi ya, manajemen digital, tapi saya masih tertarik gitu ya. Dan mengikuti, insya Allah saya nggak bolong dari awal sampai akhir. Dari hari pertama selama 3 bulan, saya berusaha untuk menghadiri, karena memang dibilang suka-suka ya Bapak Ibu ya. Passion juga, dan cara menyampaikan materinya saya alhamdulillah dapat menerima gitu ya, dan enak penyampaiannya dari kami, dari para pemateri gitu Bapak Ibu. Semuanya pemateri berkesan buat saya gitu ya, mulai dari organizations management, people development, remuneration management, talent management sampai industrial relation. Pak Zevan juga langsung berkontribusi, terima kasih. Mbak Vita yang selama ini selalu tektokan sebagai administrasi 24 jam Bapak Ibu. Saya pernah menghubungi malam-malam sama beliau juga masih dijawab gitu ya. Jadi memang teman-teman ini terima kasih semuanya dari teman-teman PPA. Harapannya OPDL kalau bisa program seperti ini terus-menerus Bapak Ibu ya diselenggarakan, terutama buat teman-teman yang ada di talent development, HSC atau HST gitu ya. Kalau bisa semua sudah certified semua gitu. Karena kalau sertifikat sebenarnya kan salah satu ukuran juga Bapak Ibu ya, as a formalitas bahwa kita memang sudah certified di bidang tersebut gitu. Jadi kalau bisa ini bisa sustain diselenggarain oleh teman-teman UPDL, terutama buat teman-teman yang berkecimpung di dunia human capital atau HR. Kurang lebih kayak gitu. Terakhir buat saya dari teman-teman PPE, makasih semuanya. Ini ada Bu Rosalin juga ya, Pak Pungki, Pak Zevan, Bu Vita, dan semua teman-teman atau Bapak Ibu pemateri yang belum hadir. Makasih sudah memberikan banyak insight dan knowledge buat kita semuanya dalam program CHCP ini. Kalau bisa Bapak dari teman-teman PPE kalau bisa approach beberapa BBWN, monggo silakan. Jadi kita ada standar yang sama Bapak Ibu ya dalam pengelolaan human capital gitu. Jadi kalau teman-teman PPE bisa approach beberapa BUMN, jadi pengelolaan ini kalau bisa standar gitu sama semua gitu. Jadi better lagi karena in the end kita juga ada talent mobility Bapak Ibu ya antar BUMN. Kurang lebih kayak gitu dari saya. Terima kasih. Satu lagi Bapak Ibu dari teman PPE saya ini terkait people analytic ya, ini bagus sekali menurut saya, tapi menurut saya masih kurang gitu jamnya, karena kalau itu hari kalau nggak salah 1 kali pertemuan kalau nggak salah ya, saya lupa ingat, tapi dari saya
kurang gitu, karena keren sekali materinya juga gitu ya. Dan kalau bisa ditambah terkait people analytic ini. Baik, dari saya sekian Bapak Ibu, karena banyak sekali metriknya ya di people analytic. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam, luar biasa loh. Pak, bagus ya, semangat sama energinya langsung tersebar ke seluruh peserta hari ini. Thank you so much, doanya juga semoga kita bisa melayani lebih banyak BUMN ya, supaya bisa setara untuk level pemahaman dan kapasitinya. Baik, satu lagi saya ingin beri waktu untuk Ibu Bulan Purnami, perwakilan dari peserta UPDL Padang. Beliau adalah Junior Analis Recruitment and Onboarding. Ibu Bulan Purnami, sudah ada di screen. Baiklah, silakan Ibu. Terima kasih Mbak Rosalin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi teman-teman semua yang ada di sini. Perkenalkan saya Bulan Purnami. Saat ini saya bertugas di PLN Kantor Pusat sebagai Officer Recruitment dan Onboarding Divisi Pengembangan Talenta, gitu ya. Nah, sebenarnya sudah tidak ini lagi ya, sudah tersampaikan semuanya oleh Mas Bagus nih. Semangat banget. Jadi saya ingin menyampaikan nggak terasa ya kita melalui program CHCP ini kurang lebih sudah 3 bulan atau kurang lebih 30 pertemuan ya by Zoom. Ada satu hal yang menurut saya menjadi poin penting dalam program ini, bahwa sebagai pengelola human capital di PLN, saya terbiasa menjalani pekerjaan yang skopnya cukup terbatas, padahal dunia human capital itu luas dan penuh dengan banyak best practice yang sangat aplikatif gitu bagi perusahaan agar tetap agile dan dinamis dalam menghadapi dunia bisnis yang terus berubah. Oke, bagi saya pribadi, menjadi praktisi human capital yang profesional hanya bisa dicapai secara sempurna dengan memiliki pengetahuan lengkap di seluruh skop human capital, serta menjadi agent of change di bidang human capital itu sendiri. Setiap modul yang bagi saya membawa insight baru ya, yang saya yakin telah memberi banyak pengetahuan dari A sampai Z tentang dunia human capital, tapi lebih jauh motivasi saya untuk mengaplikasikannya serta menjadi agent of change demi perusahaan yang kita cintai ini. Oke, untuk kendalanya sama sepertinya ya Pak Zefan, Pak Pungki, Mbak Rosalin, Mbak Pita. Jadi karena pelaksanaan ini secara online ya, tentunya kurang fokus gitu ya. Karena selama di kantor itu pasti ada aja kegiatan dan pekerjaan lain, seperti ada yang tiba-tiba dipanggil atasan, tiba-tiba diminta ikut rapat atau join Zoom lain gitu ya. Ada yang juga diminta segera menyediakan data dan ditunggu gitu pada saat itu. Jadi hal-hal seperti itu yang mau tidak mau kita harus lakukan dan kita tinggal sebentar untuk diklat ini. Oke, tapi di luar keterbatasan itu semua, saya ucapkan banyak terima kasih kepada tim UPD Padang ya yang sudah menginvite saya dalam pelatihan ini, dan tidak lupa juga tentunya kepada tim Pungki Purnadi Academy yang telah memberikan saya pengetahuan dan insight berharga. Saran saya hanya satu, jika nanti ada pelatihan lanjutan ya sama ya dengan yang lainnya juga, batch 1 atau batch 2 lanjutan dari pelatihan ini untuk dilaksanakan secara offline gitu ya, karena bagi saya akan lebih bermakna jika kita bisa saling bertatap muka, bertatap langsung seperti itu. Baik, cukup Mbak Rosalin, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Bulan Purnami dan juga seluruh peserta UPDL Padang maupun juga UPDL Tuntungan untuk testimoni dan juga apa yang selama ini dirasakan dan didapatkan dari program yang sangat bermanfaat bagi kita semua ini. Nah, marilah selanjutnya kita mendengarkan tanggapan dan pesan dari founder Pungki Purnadi Associates dan Pungki Purnadi Academy, Bapak Pungki Purnadi, kami persilahkan. Oke, terima kasih Rosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, teman-teman. Ini calon lulusan ya, masih calon lulusan, bentar lagi baru lulus gitu ya. Dari program Certified Human Capital Professional. Sekali lagi selamat ya untuk kelulusan batch 1 dan 2-nya. Oke, terima kasih banyak bagi manajemen Corporate University PT PLN Persero yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa memfasilitasi program Certified Human Capital Professional. Program ini sebenarnya
modifikasi dari program sebelumnya ya. Jadi kami ini terutama saya adalah salah satu founder dari program yang dulu disebut dengan CHRP, Certified Human Resources Professional. Kemudian kita memodifikasi program CHRP yang tadinya offline menjadi online dan hybrid. Sekarang kita ada beberapa program hybrid untuk CACP, buat info saja. Nah, jadi intinya adalah ini adalah program perbaikan dari program sebelumnya. Jadi kalau teman-teman di banyak BUMN sebenarnya sudah banyak mengikuti program-program kami sebelumnya, ya. Mulai dari Garuda Indonesia waktu itu ya, kemudian PLN juga sangat sering mengirimkan kepesertaannya, kemudian ada dari Pertamina, dan cukup banyak beberapa BUMN lain yang memang selalu mengikut sertakan dalam program-program kami sebelumnya. Nah, kali ini program ini CACP memang relatifly agak baru ya. Ini 2020 kami telurkan, kami lontarkan, kami luncurkan di beberapa universitas, dan kami juga mengadakan secara mandiri lewat program kami di Pungki Pranadi Academy. Nah, memang harapan kami seperti tadi teman-teman utarakan, kami juga masuk ke banyak BUMN sebenarnya seperti di KAI, dan sekarang ini kita juga masuk ke beberapa grup besar BUMN lainnya untuk bisa menstandarkan program Certified Human Capital Professional. Kenapa? Karena tujuannya adalah kita ini kalau jadi praktisi human capital harusnya menguasai dari H sampai R. Kalau dari CHRP itu kita nyebutnya dari H sampai R. Kalau di CACP berarti kita harus menguasai dari urusan organisasi sampai urusan orang pensiun, kan gitu ya. Nah, intinya adalah kita menginginkan para peserta dan juga para praktisi human capital tidak hanya bicara spesifik dalam satu materi, tapi juga bisa berbicara dari ujung ke ujung tentang human capital management. Itu harapannya sebenarnya. Jadi sekali lagi terima kasih, dan mudah-mudahan apa yang kami sharekan, kami boleh dibilang istilahnya berbagi dengan berbagai praktek-praktek yang ada, itu bisa memberikan insight kepada teman-teman sekalian yang sudah ada dalam program ini, dan juga dari program sebelumnya ada program CHRBP, ada program CIRP. Nah, kemudian tadi Pak Lukman Fauzi tidak masuk dalam jajaran fasilitator kami, kemudian di program CIRP, Certified Industrial Relation Professional, Pak Lukman Fauzi langsung membawakan 9 materi untuk Industrial Relation ya. Kemudian untuk yang HRBP, Human Resource Partner, kami juga membawakan langsung 5 materi yang memang coverage-nya mulai dari Human Capital Planning, Human Capital Acquiring, Human Capital Developing, Human Capital Maintaining, dan Human Capital Retaining itu tercover. Nah, di CHCP ini lebih dalam juga sebenarnya. Kenapa? Karena memberikan helikopter view-nya ya. Jadi helikopter view-nya kita berikan di sini. Nah, harapannya teman-teman tidak hanya istilahnya belajar dari yang sudah ada ya. Kami tahu kendala-kendala teman-teman sekalian, ada Zoom meeting, ada meeting offline, dan sebagainya. Oleh sebab itu, kami menyediakan video playback yang bisa diputar kembali, dan saya lihat cukup banyak teman-teman dari peserta yang jumlahnya 47 ini memutar kembali video playback kami yang notabene sebenarnya untuk menjadi refreshing sebenarnya. Tujuan untuk bisa refreshing ternyata dipakai untuk kembali, mungkin karena terkendala dengan double meeting dan sebagainya, dan itu kami bersyukur cukup banyak yang istilahnya visit dan memutar kembali video playback-nya. Harapannya menjadikan video playback ini sesuatu yang berharga buat teman-teman untuk bisa memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk mengembangkan diri sebagai human capital profesional, tidak hanya menguasai satu bidang di HTD ataupun di HSC ataupun di HST, tapi juga di seluruh aspek human capital management. Nah, sekali lagi terima kasih, dan kami memohon maaf bila ada dalam pelaksanaan kami kurang berkenan, atau mungkin tadi kayak Mas Bagus bilang ini data analitiknya kurang gitu ya. Itu jadi masukan dari kami, dari teman-teman sekalian, dan kami akan mencoba untuk perbaikinya di batch-batch berikutnya. Karena harapannya program ini tidak hanya berhenti di batch. Sekarang ini kita lagi jalan batch 3 dan 4 ya. Batch 3 dan 4 nih harapannya 2 minggu sebelum Lebaran udah selesai gitu ya. Kalau bisa tanggal 7 tuh udah selesai, 7 April udah selesai untuk batch 3 dan 4. Kemudian ada peserta juga dari batch 3 dan 4 yang ikut hadir. Nah, harapannya akan bisa selesai, dan tentu saja akan bisa menambah jajaran human capital manajemennya PLN ini lebih punya standar ya, standar pengelolaan human capital yang istilahnya nggak lagi dibedakan ini orang HTD, ini orang HSC, ini orang HST gitu ya. Saya bisa menguasai semua aspek, dan akhirnya talent mobility juga lebih mudah gitu, bisa bergerak kemana aja.
Jadi kami senang bisa melayani dari HTD dari area 1 ya, dari area 1 sampai area 10. Wah, ini luar biasa, sebuah pencapaian yang mungkin hanya bisa dilakukan secara online ya. Tapi tidak tertutup kemungkinan untuk kita bisa melakukan secara offline, dan kita akan selalu berkoordinasi dengan via Korpu, PLN, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan program lanjutannya secara offline, mungkin di salah satu PDL ataupun nanti lihat situasi kondisinya seperti apa. Baik, sekali lagi terima kasih. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan selama pembelajaran ini, dan kami doakan apa yang sudah didapat bisa diaplikasikan, karena saya lihat materi-materi yang di paper itu rata-rata materi proposal improvement gitu ya, buat teman-teman PLN ini improvement yang luar biasa di area human capital ya. Dan itu mudah-mudahan bisa dilaksanakan, bisa diimplementasikan, dan bisa menjadikan PLN lebih baik, especially untuk pengelolaan human capital management. Sekali lagi terima kasih, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan bisa menjalankan pekerjaan kita dengan lebih sukses. Amin. Mudah-mudahan itu saja dari kami yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi, mudah-mudahan program ini bisa berkelanjutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Pungki Purnadi. Boleh kita berikan aplaus Bapak Ibu sekalian. Luar biasa sekali hari ini, dan akhirnya kita akan masuk ke menu utama kita pada hari ini, yaitu pelaksanaan wisuda dari para peserta program Certified Human Capital Professional batch 1 dan 2. Nah, kami mengajak para peserta untuk menggunakan stiker toga yang bisa didapatkan di facility Zoom masing-masing. Semoga sudah ditemukan ya, boleh dipakai karena sebentar lagi akan sah. Lulus sudah ya. Dan kami akan meminta Bapak Ibu berkenan menyalakan kamera saat namanya nanti dipanggil, supaya bisa diambil fotonya oleh Mbak Vita. Ya, kami akan mulai dengan 5 lulusan terbaik program CHCP kerjasama PLN Corporate University dan Pungki Purnadi Academy. 5 lulusan terbaik adalah lulusan terbaik pertama kami panggil Bapak Bagus Satrio Diharjo dari UPDL Padang dengan final score 95.4. Kita beri aplaus. Bapak Bagus Satrio Diharjo, sudah diambil fotonya ya Mbak Vita? Dan lulusan terbaik kedua kami panggil Bapak Debi Ardiansah dari UPDL Padang dengan final score 94,5. Kita beri aplaus ya. Congratulations Bapak. Dan selanjutnya lulusan terbaik ketiga kami panggil Bapak Septi Ananda dari UPDL Tuntungan dengan final score 94,3. Selamat, kita beri aplaus untuk Pak Septi. Congratulations Pak Septi. Dan kemudian kami panggil lulusan terbaik keempat pada Bapak Faudi Alfa Firdaus dari UPDL Tuntungan dengan final score 93,6. Luar biasa, kita beri aplaus. Oke, foto sudah diambil ya Bu Hita. Dan inilah lulusan terbaik kelima. Kami panggil Bapak Bagus Daka dari UPDL Padang dengan final score 93,6. Congratulations. Baiklah Bapak Ibu, setelah 5 orang lulusan terbaik dari program CHCP batch 1 dan 2 ini, selanjutnya kita akan mulai untuk mewisuda para peserta dari UPDL Padang. Boleh bersiap, dinyalakan kameranya, dan jika sudah menemukan stiker toganya boleh dipakai. Kami panggil Bapak Antonius Mei Setiabudi dengan final score 92,8. Selamat Pak Anton. Oke, in absensia ya Mbak Vita. Selanjutnya Pak Awang Gunawan dengan final score 93,1. Selanjutnya
Oke, kita berfoto sejenak, Pak Awan. Terima kasih. Congratulations. Dan selanjutnya kita panggil Bapak Bernard Bandoro dengan final score 89,8. In absentia, baik, selamat Pak Bernard. Dan kita panggil Ibu Bulan Purnami dengan final score 85,3. Baik Ibu, congratulations, cheers. Dan selanjutnya kami panggil Bapak Chandra Wicaksono dengan final score 87,5. Oke, in absentia, selanjutnya kita panggil Ibu Eka Noviana dengan final score 92,9. Ibu Eka apakah hadir? Oke, in absentia. Next kami panggil Pak Afni Rizal Rifani dengan final score 87,9. Congratulations Pak Fahmi. Selanjutnya kami panggil Ibu Febria Wida Hernawan dengan final score 86,9. Congratulations Ibu. Bapak. Ya? Bapak. Oh Bapak. Febria. Maaf Pak Wida. Baik, boleh di spotlight untuk difoto dulu, Mbak Vita. Oke, senyum terlebar Pak Wida. Congratulations. Terima kasih. Kita lanjutkan. Kami panggil Fitria Nuriska dengan final score 93,5. Apakah sudah hadir? Baik, silahkan Mbak Vita. Congratulations, Mbak Nur. Terima kasih. Dan kami panggil selanjutnya Fitriana Diasanda Ningrum dengan final score 89,9. Congratulations, Bu Fitriana. Oke, in absentia kita lanjutkan. Kami panggil Bapak Galang Adi Prakoso dengan final score 87,7. In absentia, selanjutnya kami panggil Bapak Hafizan Rifki dengan final score 88,7. Congratulations Pak Rifki. Baik, terima kasih. Kami panggil selanjutnya Bapak Haryono Chandra dengan final score 89,6. Oke, Pak Chandra, kita ambil fotonya ya Pak Chandra. Oke, cheers, congratulations Pak Chandra, terima kasih Mbak Vita. Selanjutnya kami panggil Ibu Hesti Fauzia Amatullah Apriani dengan final score 92,3. Ibu Hesti Fauzia, apakah hadir di sini? Oke. Baik, kita ambil foto dulu. Oke, Bu Hesti, cheers, congratulations. Thank you. Selanjutnya kami panggil Bapak Iksan Kamizal dengan final score 90,7. Mari Pak Iksan, kita ambil foto. Oke, mungkin ini termasuk yang triple screen ya saat ini, double 3 meeting sekaligus. Congratulations Pak Iksan dengan kelulusannya. Kita lanjutkan. Kami panggil Bapak Isa Al-Ma'arif dengan final score 93,4. Congratulations. Kita lanjutkan ya Mbak Vita. Kami panggil Lutfi Ditya Putri dengan final score 92,3. Ada tadi Bu Lutfi. Congratulations. Baik,
kasih. Dan kami panggil selanjutnya Bapak Meiki Alfa Purnika dengan final score 85. Hadir di sini. Ini dia kamu. Sudah ya. Hadir, Mbak. Oke, mari Pak kita berfoto sejenak. Congratulations, Pak Meiki. Smile. Thank you. Baik, selanjutnya kami panggil Bapak Muhammad Feriansyah dengan final score 90,5. Ini absensi. In absentia, selanjutnya kami panggil Bapak Muhammad Raihan Ferdias dengan final score 91,8. Absensi aja. Baik, selanjutnya kami panggil Ibu Rini Norliana dengan final score 88,2. Selamat Bu Rini, sudah lulus. Kita foto ya Bu ya. Senyum terlebar. Congratulations Ibu. Terima kasih Bu Rini. Dan selanjutnya kami panggil Bapak A. Hamid Fahmi dengan final score 91,4. Pak Hamid, apakah ada dalam Zoom? Ada tapi masih on off ya. Oke, baik, mungkin sedang dalam rapat ya. Kita lanjutkan dengan memanggil Bapak Aditya Kristi dengan final score 91,4. Oke, iya. Tunggu sebentar. Sudah diambil, Mbak Vita? Ambil fotonya, Pak. Oke, Ambil ambil lagi ya, Pak. foto. 1, 2. 1, 2, 3, cheers. Pak Adi. Oke, terima kasih, Pak. Oke, terima kasih banyak. Dan selanjutnya kami panggil Ibu Aisyah Rahmadieni dengan final score 88,9. Baik, enggak. Ini kan yang ngikut-ngikutin aja. Semua lulus enggak. Bu Rahma, Terus semua. kita ambil foto. Dia di Alidaya, chip analis. Oke, terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Mohon berkenan untuk mute mikrofonnya. Dan selanjutnya kami panggil dari UPDL Tuntungan Bapak Andi Ilman Al-Kadri dengan final score 92,5. Sudah ya. In absentia. Ada, Baik. ada. Oh, ada. Oke. Pak Andi. Andi lagi di Makassar. Pak, lagi meeting juga ya, Pak Andi. Baiklah. Bisa dilanjutkan? Oke, kami panggil Ibu Anggi Ratnasari dengan final score 90. Congratulations Ibu Anggi dari UPDL Tuntungan. Selamat ya. Sudah diambil fotonya, Bu Vita? Oke, terima kasih. Kami panggil selanjutnya Bapak Ari Yusfa Sucipto dengan final score 91,7. Congratulations Pak Ari. Ya, kita ambil fotonya. 1, 2, 3. Terima kasih, Pak Ari. Terima kasih. Kami panggil selanjutnya Asrita Ritonga dengan final score 89,9. Tanggung nilainya. 90. Maka hadir di sini Bu Rita? Bu Asrita tadi ada. Hadir, Pak. Iya. Mari foto Bu Rita. 1, 2, 3. Terima kasih. Congratulations Bu Rita. Dan selanjutnya kami panggil Dina Mareti dengan final score 90,7. Oke, kita ambil foto. Mungkin kameranya bisa lebih close up ke Ibu. Ah ya. Oke. 1, 2, 3. Terima kasih. Congratulations Bu Dina. Selanjutnya kami panggil
Krisna Rosalina dengan final score 90,8. Krisna. Ibu Krisna, congratulations. Oke, boleh kameranya lebih diarahkan ke wajahnya Mbak Krisna? Yes. Oke. Dihitung Bu Vita ya. 1, 2, 3. Sip. Terima kasih. Selanjutnya kami panggil Gesta Mahendra Ardi Nolvi dengan final score 89,7. Ada tadi Gesta. Ya, Gesta Banjarbaru. Foto. 1, 2, 3. Terima kasih, congratulations Pak Gesta. Dan selanjutnya kami panggil Marinda Dwi Arianti dengan final score 91,4. Congratulations Bu Marinda. Ya, Bu Marinda. Oke. Ya Bu, 1, 2, 3. Terima kasih Bu Marina. Terima kasih, congratulations Bu Marinda. Selanjutnya kami panggil Bapak Muhammad Rijal dengan final score 89,2. Pak Terima Rijal, Rijal. congratulations. Cheers. Terima kasih Bapak. Selanjutnya kami panggil Buto Harok dengan final score 88,6. Tim absensi. Wah, nggak ada Mbak Mumut. Iya. Baik, in absensia. Selanjutnya kami panggil Nirmala Sari dengan final score 89,1. Absensi lagi ya. In absensia. Selanjutnya kami panggil Putri Novita Sari dengan final score 90,8. Congratulations. Selanjutnya kami panggil Rohmawati dengan final score 92,6. Ada tadi. Selamat Bu Rahmat. Baik, congratulations Bu Roma. Terima kasih. Selanjutnya kami panggil Sonia Tika Media dengan final score 92,6. Ada tadi Mbak Sonia. Ada. Ya. Oke, kita ambil fotonya. Oke. Terima kasih. Selanjutnya kami panggil Sukma Sufrianto dengan final score 87,9. Congratulations Pak. Oke, kita ambil fotonya. Oke, terima kasih Pak Sukma. Terima kasih. Selanjutnya kami panggil Susi Novi Andari dengan final score 90,6. Selamat ya. Congratulations Bu Susi. Kita foto. Terima kasih. Selanjutnya kami panggil yang terakhir Billy Hendrawan dari UPDL Ya. Tuntungan dengan final score 85. Tadi ada Pak Yu. Nah, ada kan Pak Yu. Oke. Congratulations. Dan mungkin bisa diambil foto bersama kali ini. Luar biasa, kita beri applause untuk seluruh peserta dari batch 1, batch 2, our proudly working students yang selama ini dengan luar biasa, penuh semangat, dengan penuh tekad menyelesaikan seluruh kelas dan juga tugas-tugasnya sampai dengan final assignment. Dan hari ini kita nyatakan lulus sebagai Certified Human Capital Professional. Aplaus ya Bapak Ibu, kita foto bersama. Jadi kita akan segera tutup acara yang luar biasa pada hari ini dengan mendengarkan lagu Bagimu Negeri. Pada Bapak Ibu sekalian, mari kita simak bersama lagu Bagimu Negeri.
Dengan demikian, usai sudah program Certified Human Capital Professional bagi batch 1 dan batch 2. Dan wisuda hari ini dipersembahkan kerjasama dari PLN Corporate University dan juga Pungki Purnadi Academy. Saya Rosalin mewakili rekan-rekan dan tim dari Pungki Purnadi Academy. Kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan selama beberapa bulan pembelajaran ini. Semoga semuanya akan menjadi lebih indah di masa depan dan kerjasama kita akan terus berlanjut sampai seterusnya. Thank you very much. Terima kasih banyak. Selamat melanjutkan pekerjaan Bapak Ibu sekalian. Selamat siang. Sampai jumpa.